Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah Akbar, mahasiswa Institut Setiami, Kampus Pasar Rebo, jurusan Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat. Kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah Media Relation dengan judul tugas Bedah Krisis Komunikasi dalam waktu 5 menit. Mau tahu bagaimana kelanjutan tugasnya? Yuk, check this out. Salah satu krisis komunikasi di sini adalah viralnya BBM jenis Pertamax yang merusak kendaraan konsumen pada akhir tahun 2024. Siapa saja yang terlibat pada peristiwa ini? 1. Pertamina selaku produsen dan distributor Pertamax. 2. Masyarakat selaku konsumen BBM Pertamax. Dan yang ketiga, media sosial maupun media massa yang menyebarkan informasi ini. Kronologi singkatnya adalah pada akhir tahun 2024, sejumlah konsumen BBM jenis Pertamax mengeluhkan rusaknya komponen kendaraan mereka setelah menggunakan BBM jenis Pertamax. Komponen yang rusak antara lain 1. Filter bensin, 2. Pompa bensin, dan yang ketiga adanya endapan di tangki bensin mereka. Keluhan ini tentu saja langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial maupun menjadi headline di media massa. Menanggapi hal ini, Pertamina selaku produsen dan distributor Pertamax menyatakan bahwa BBM jenis Pertamax sudah sesuai dengan standar mereka dan mempublikasikan hasil uji lab mereka agar sesuai dengan penjelasan mereka. Selanjutnya, apa yang terjadi pada kasus ini? Yang terjadi adalah pada akhir tahun 2024, sejumlah masyarakat pengguna BBM jenis Pertamax mengeluhkan adanya kerusakan komponen kendaraan mereka. Tentu saja hal ini langsung menjadi headline di media massa maupun viral di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berkembang cepat mengenai pemberitaan tersebut. Hal ini tentu saja memicu kekhawatiran publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BBM jenis Pertamax. Meskipun Pertamina telah menyatakan bahwa BBM jenis ini sudah sesuai dengan standar mereka dan sudah sesuai dengan hasil uji lab, namun pemberitaan yang tersebar di media masyarakat membuat citra organisasi yaitu Pertamina menurun serta menyebabkan krisis komunikasi. Selanjutnya, bagaimana media memberitakan kasus tersebut? Pada awalnya, media memberitakan kasus tersebut berfokus pada 1. Keluhan konsumen yang menggunakan BBM jenis Pertamax. 2. Laporan bengkel yang melakukan pengecekan kendaraan. 3. Mempertanyakan kualitas BBM jenis Pertamax tersebut. Namun, setelah Pertamina mengeluarkan pernyataan bahwa BBM jenis Pertamax tersebut sesuai dengan standar mereka dan juga sudah melakukan hasil uji lab, media juga ikut memberitakan hal tersebut. Dengan begitu, media yang tadinya hanya melaporkan mengenai keluhan dari konsumen juga ikut memberitakan mengenai pernyataan dari Pertamina tersebut sehingga berita menjadi berimbang. Selanjutnya, apakah pemberitaan di media tersebut bersifat positif, negatif, atau netral? Pada awalnya, pemberitaan di media bersifat negatif karena berfokus pada keluhan maupun laporan bengkel yang menggunakan BBM jenis Pertamax. Namun setelah adanya pernyataan dari Pertamina mengenai BBM jenis Pertamax yang sudah sesuai dengan standar mereka dan juga sudah melakukan hasil uji lab, media ikut memberitakan pernyataan tersebut. Dengan begitu, media bersifat netral karena tidak hanya menampilkan dari pihak konsumen selaku pengguna BBM jenis Pertamax, juga menampilkan dari sisi Pertamina selaku produsen dari BBM jenis Pertamax. Selanjutnya, apakah ada framing media dalam pemberitaan ini? Menurut pendapat saya, iya. Karena yang pertama, media menonjolkan permasalahan yang dialami oleh konsumen pengguna BBM jenis Pertamax maupun kerusakan pada kendaraan yang menggunakan BBM jenis Pertamax. Selanjutnya, terdapat framing tanggung jawab di mana media seakan-akan mengarahkan permasalahan ini kepada Pertamina selaku produsen dan distributor BBM jenis Pertamax dan mengarahkan Pertamina untuk bertanggung jawab atas isu ini serta meminta Pertamina untuk menjamin keamanan produknya. Selanjutnya, bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap kasus tersebut? Pada awalnya, media memberitakan dan menonjolkan permasalahan dari konsumen yang menggunakan BBM jenis Pertamax. Setelah adanya pemberitaan tersebut, tentu saja berkembang di masyarakat mengenai hal negatif BBM jenis Pertamax sehingga seakan-akan dapat masalah pada produk BBM jenis Pertamax. Namun, setelah adanya pernyataan dari Pertamina selaku produsen dan
distributor BBM jenis Pertamax, media ikut memberitakan pernyataan tersebut. Meskipun media sudah memberitakan pernyataan tersebut, namun opini yang berkembang di masyarakat tetap menilai bahwa ada masalah pada produk Pertamax karena opini yang beredar lebih cepat dibandingkan pernyataan dari Pertamina itu sendiri. Selanjutnya, hubungan kasus tersebut dengan minimal dua materi yang telah dipelajari. Yang pertama, ada krisis communication. Dalam konteks komunikasi krisis, Pertamina berada pada situasi reaktif krisis communication, yaitu merespons setelah isu sudah viral. Perusahaan kemudian memberikan klarifikasi mengenai isu tersebut dengan memberi pernyataan bahwa Pertamax sudah sesuai dengan standar mereka, serta menampilkan hasil uji kualitas dari lab dan membuat pernyataan resmi di media sosial, di media massa, dan juga di website resmi mereka untuk meredam isu yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya ada teori agenda setting, di mana kasus ini menunjukkan peran kuat media dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Awalnya, kasus ini hanya berupa keluhan kecil di media sosial. Namun setelah diberitakan secara luas, isu tersebut berubah menjadi perhatian nasional. Media secara tidak langsung mengangkat isu ini menjadi agenda publik, sehingga masyarakat mulai menganggap kualitas Pertamax sebagai masalah besar yang perlu segera dijawab oleh perusahaan, yaitu Pertamina. Kesalahan atau keberhasilan komunikasi apa yang terjadi pada kasus ini? Kesalahan komunikasinya adalah 1. Respons awal yang terlambat dibanding cepatnya viral di media sosial. Yang kedua, isu sudah terlanjur berkembang di media sebelum narasi resmi dibentuk. Lalu keberhasilan komunikasi apa saja yang ada pada kasus ini? 1. Perusahaan tetap melakukan klarifikasi terbuka dan tidak menghindar dari isu. 2. Menggunakan kanal resmi dan media massa untuk menyampaikan penjelasan. 3. Melibatkan data uji dan pihak teknis untuk memperkuat kredibilitas informasi. Selanjutnya, sebagai seorang praktisi media relation, jelaskan 1. Apa yang harusnya dilakukan. Pertama, perusahaan harus segera mengeluarkan holding statement dalam waktu singkat setelah isu viral. Isi pertanyaannya tidak perlu terlalu teknis dan juga berbelit-belit, tetapi cukup menenangkan publik. Misalnya menegaskan bahwa perusahaan sedang melakukan pengecekan dan memantau situasi. Yang kedua, strategi komunikasi yang lebih tepat adalah strategi yang efektif adalah proactive crisis communication, di mana perusahaan harus lebih cepat membangun narasi sebelum opini negatif semakin dominan dan beredar di masyarakat. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain: 1. Menyampaikan klarifikasi awal yang mudah dipahami oleh publik. Yang kedua, menggunakan media massa, media sosial, maupun website resmi secara konsisten. Yang ketiga, menerapkan prinsip transparansi, bukan hanya pembelaan berbasis data. Yang keempat, melibatkan pihak ketiga seperti ahli otomotif atau lembaga independen untuk meningkatkan kredibilitas. Selanjutnya, pemulihan reputasi organisasi. Untuk memulihkan reputasi perusahaan perlu melakukan komunikasi jangka panjang, tidak hanya saat krisis terjadi. Langkahnya antara lain: 1. Konsisten dalam menyampaikan hasil pengujian dan perbaikan kualitas produk. 2. Kampanye untuk mengembalikan kepercayaan publik. 3. Meningkatkan customer engagement, misalnya layanan pengaduan yang lebih responsif dan cepat. 4. Menunjukkan tindakan nyata, bukan hanya pernyataan, agar publik melihat perubahan yang konkret, tidak hanya omong-omong saja. Yang terakhir, sampaikan pelajaran utama yang dapat dipetik dari kasus tersebut. Dan pelajaran utama dari kasus tersebut adalah bahwa dalam krisis komunikasi, persepsi publik terbentuk lebih cepat daripada klarifikasi perusahaan itu sendiri. Ketika isu sudah viral di media sosial dan diperkuat oleh pemberitaan media, opini negatif dapat terbentuk bahkan sebelum fakta teknis dijelaskan secara utuh. Selain itu, krisis ini menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah aset utama perusahaan. Sekalinya terganggu, pemulihannya membutuhkan waktu lebih lama dibanding penanganan masalah teknis produknya sendiri. Ya, sekian video dari saya mengenai bedah krisis komunikasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.